Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6. Oke, hari ini kita belajar tema 6 ya. Tema 1 kelas 6 bersama saya Bunda Siti Kamaria. Nah, tema 1 ini temanya tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Siapkan diri kalian ya untuk menerima ilmu. Lanjut. Nah, untuk tema hari ini kita membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu menemukan ide pokok dari suatu informasi penting. Untuk kita tentang perkembangbiakan secara generatif. Yang ketiga, IPS, yaitu persamaan dan perbedaan karakteristik ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, berikut ini adalah gambar dari bendera negara masing-masing anggota ASEAN ya. Oke, untuk yang pertama kita belajar untuk menemukan ide dari suatu informasi penting. Nah, informasi penting itu dapat kita dapatkan dari sangat banyak sekali media. Nah, kalau kelas 5 dulu kita belajar tentang ide pokok itu dari satu paragraf ya. Tapi sekarang udah kelas 6 belajarnya tentang ide pokok dari suatu informasi. Dan sedangkan informasi itu tidak hanya dari bacaan saja, bisa dari internet atau bisa berupa poster atau diagram, hasil wawancara dan grafik. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, kali ini kita mencari ide pokok informasi penting dari rantai makanan, ya diagram rantai makanan. Nah, di sini ada gambar rantai makanan dengan lengkap ya. Nah, dengan ada gambar ini pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, teman-teman mulai sekarang harus tahu mengambil inti dari maksud dari gambar ini. Nah, ini ide pokok dari gambar ini yaitu padi sebagai produsen atau penghasil makanan. Nah, kemudian dimakan lalang sebagai konsumen primer atau konsumen satu. Lalang dimakan katak menjadi konsumen sekunder, dan katak dimakan ular, sedangkan ular disebut dengan konsumen tersier. Nah, ular dimakan elang sebagai konsumen final atau konsumen akhir. Nah, elang menikmati, dia akan membusuk ke dalam tanah, dan di tanah itu ada bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri itu akan makannya dan diuraikan, akhirnya menjadi tanah. Nah, jadi teman-teman kita harus bersyukur bahwa Allah menciptakan semua alat ini sangat lengkap dengan fungsinya masing-masing ya. Nah, alhamdulillah manusia pun kita diciptakan dengan sempurna. Oke, untuk pelatihan teman-teman bisa lihat di gambar sini ya. Ini ada rantai makanan juga. Teman-teman bisa tentukan ide pokok dari gambar di sini ya. Kalian pasti bisa, gampang kan? Nah, lanjut. Tentang IPA, perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu biasanya pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, dalam penyerbukannya itu juga harus ada pembantu ya, ada yang membantu. Nah, di sini dibedakan ada beberapa macam. Yang pertama, anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, contohnya jagung, padi, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi benang sarinya itu terbawa oleh angin agar bisa ke tempat yang ke bunga yang lain. Terus yang kedua, zoidogamy adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Contohnya bunga aster, seperti ini gambarnya, bunga aster. Nah, ini biasanya serbuk sarinya dibawa oleh hewan dari bunga satu ke bunga yang lain. Yang ketiga, hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya eceng gondok dan teratai. Ini contoh eceng gondoknya dan gambar teratai seperti ini. Yang keempat adalah antropogami adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Contohnya vanili dan beberapa jenis anggrek. Nah, penyerbukan dengan bantuan manusia ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang bagus. Ya, jadi hasilnya biar bagus, dia dikawinkan dengan
pohon yang bagus juga. Ini proses penyerbukan pohon vanila, teman. Nah, lanjut. Fungsi dari bagian-bagian bunga. Nah, perkembangbiakan generatif kan menggunakan bunga. Kita harus tahu ya, fungsinya bunga itu. Bunga itu kan indah ya. Dia tidak hanya indah loh, tapi dia sangat berfungsi pada tumbuhan itu. Karena dengan adanya bunga ini, mereka dapat melakukan penyerbukan dan bisa menghasilkan buah atau tumbuhan baru. Oke, kita lihat bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota ini adalah keindahan dari bunga. Jadi bagian bunga yang paling indah itu di mahkota di sana. Nah, yang kedua, kepala sari dan benang sari ini sebagai alat kelamin jantan, alat kelamin jantan pada bunga ya. Dan sedangkan kepala putik dan tangkai putik itu sebagai alat kelamin wanita pada bunga. Di sini ada dakal biji. Nah, ini yang akan nantinya menjadi buah. Setelah penyerbukan selesai, akhirnya dia akan menjadi buah atau biji. Nah, kemudian untuk ini adalah kelopak. Kelopaknya ini dibuat untuk melindungi mahkota, jadi agar aman dari gangguan. Nah, kemudian ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, selanjutnya, berdasarkan asal sebut sari, penyerbukan dijajikan menjadi 4. Nah, pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini dalam satu bunga, dia bisa melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan bunga yang lain. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini penyerbukan yang dilakukan dalam satu pohon, tapi berbeda tangkai bunga. Jadi, tetap satu pohon, satu tangga, tapi dalam satu pohon. Nah, penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini adalah penyerbukan yang dilakukan antar pohon. Jadi, pohonnya berbeda, tapi jenis bunganya masih sama, jenis tumbuhannya masih sama. Itu namanya penyerbukan silang. Untuk yang terakhir adalah penyerbukan basar. Penyerbukan basar ini adalah penyerbukan yang dilakukan dengan tumbuhan yang berbeda, beda jenisnya dan beda pohonnya, begitu ya teman-teman. Paham kan? Seru bukan? Nah, kalau belajar IPA itu pasti seru deh, karena kita bisa lihat sendiri ke alam dan buktikan, dan itu sebagai salah satu bukti keesaan Allah menciptakan alat ini dengan sempurna. Kemudian yang terakhir adalah IPS. IPS kita hari ini akan membahas persamaan dan perbedaan karakteristik ASEAN terkait kondisi sosial dan budaya. ASEAN itu apa sih teman-teman? ASEAN adalah salah satu organisasi dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, kali ini kita membicarakan tentang karakteristik kondisi sosial budaya. Untuk keadaan sosial. Nah, keadaan sosial di negara-negara ASEAN itu memiliki tradisi atau adat istiadat yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, dan kondisi alamnya itu rata-rata mereka berada di dekat dengan perairan. Nah, dia lautnya luas, daratannya kecil. Oke. Nah, untuk agamanya, mereka juga menganut agama yang berbeda-beda. Misalnya, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia mayoritas beragama Islam. Untuk Vietnam, Kamboja, Thailand itu memiliki agama yang biasanya menganut Buddha. Dan untuk Cina, mereka menganut beberapa macam kepercayaan ya teman-teman. Ada yang Konghucu, Kristen, ada yang memuja leluhur mereka. Oke, untuk selanjutnya, nah berikut ini ada petanya ya, anggota ASEAN. Untuk yang kedua adalah keragaman budaya. Nah, keragaman budaya itu di daerah ASEAN ini tentu saja memiliki berbeda-beda juga ya budayanya. Tapi ada yang sama,
di Indonesia ada namanya wayang kulit, dan di Myanmar ada juga namanya wayang kulit tapi namanya kue ya, kue di sana. Untuk pakaian tradisionalnya mereka sangat berbeda juga, memiliki khas sendiri-sendiri. Seperti baju Vietnam yang bernama Áo Dai ya. Selanjutnya, untuk dampak perubahan sosial dari negara tetangga Indonesia. Nah, perubahan sosial apa sih yang terjadi setelah mereka itu bekerja sama bersatu menjadi ASEAN? Nah, dengan adanya persatuan itu, kita semua bisa saling membantu dan bekerja sama, baik dalam kelautan, pertanian, ataupun yang lainnya. Misalnya ekspor dan impor, dan kerjasama pelajar juga. Nah, hal tersebut akan menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda, ada yang pengaruh positif dan negatif. Tentunya untuk yang positif, kemajuan teknologi kita akan semakin maju karena kita saling bekerja sama dan saling membantu. Untuk perekonomian pun akan maju juga, karena untuk zaman sekarang dengan era globalisasi ini semuanya semakin mudah. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita belajar ya, dipahami, dan jangan lelah untuk mendapatkan ilmu atau menggali ilmu dari manapun juga. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.